Setelah bencana alam 2018 yang lalu, saya sering sekali menyaksikan dan mendengarkan kesaksian yang luar biasa. Kala seseorang merespons apa yang terjadi dalam hidupnya setelah peristiwa itu. Sama halnya firman Tuhan yang kita akan renungkan malam ini. Siapa yang tidak kenal sosok Ayub? Dalam waktu yang hampir bersamaan, Ayub kehilangan seluruh miliknya. Ribuan hewan miliknya dirampas. Bahkan seolah tak cukup, ke-10 anaknya yang sedang dalam rumah yang sama, oleh malapetaka, mereka semua meninggal dan tewas secara mengenaskan. Siapa yang tak hancur hatinya mengalami situasi ini? Katakanlah harta masih dapat kita cari. Tetapi anak-anak yang selama ini begitu dia kasihi, maka tak heran kalau Ayub mengoyak jubah dan mencukur kepala sebagai tanda duka citanya. Dalam masalah yang berat ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, yang Ayub hadapi, dalam kisah yang kita kenal, adakah ia meninggalkan Allah? Ayat 22 di Ayub pasal 1 mengatakan, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Jelas bagaimana respons Ayub terhadap semua ini. Saudara yang diberkati Tuhan, cara pandang setiap kita terhadap apa yang kita miliki dalam hidup ini, itu sangat mempengaruhi bagaimana kita memperlakukan apa yang kita miliki itu. Bahkan sangat mempengaruhi bagaimana respons kita ketika apa yang ada pada kita itu diambil daripada kita. Tentu tidaklah salah jika kita kehilangan apa yang kita miliki bagai sebuah pukulan, atau jika kita kehilangan anggota keluarga bagai rusaknya tatanan kehidupan kita. Ayub sendiri berduka. Dan ia jelas bagaimana ia mengungkapkan rasa dukanya. Namun, imannya merespons semua itu secara mengagumkan. Ia menyadari bahwa semua yang ia miliki adalah pemberian Tuhan. Sehingga ia patut berkata, bila Tuhan ingin mengambil semua itu kembali, terpujilah Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bagaimana pemahaman kita, saya, dan Bapak Ibu akan segala sesuatu yang ada pada kita, akan segala hal yang kita miliki? Sebab pemahaman kita itu sangat menentukan bagaimana kita memperlakukan apa yang ada pada kita. Oleh perenungan malam ini kita hendak diajak bahwa apa yang kita miliki, bahkan hidup kita ini, Tuhanlah yang memberikannya. Sehingga semestinya kita memperlakukannya sebagai milik Tuhan yang harus kita jaga, kita berikan untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu, setiap hal yang kita lakukan
dengan apa yang kita miliki dalam hidup ini. Mari kita lakukan dengan tujuan untuk kemuliaan Tuhan. Dan hidup kita maknai sebagai milik Tuhan, yang sewaktu-waktu Tuhan akan mengambilnya kembali. Apa yang kita miliki selain hidup ini pun harus kita berlakukan demikian. Bahwa tidak selamanya akan berada pada kita. Sehingga jika Tuhan akan mengambilnya, kita akan sanggup berkata seperti Ayub bahwa terpujilah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, segala sesuatu yang ada pada kita seutuhnya milik Tuhan. Nafas hidup kita ini pun milik Tuhan. Mari memaknainya dengan sungguh-sungguh, sehingga semuanya akan membuat kita makin memuliakan Tuhan. Dan apa yang kita alami dalam hidup ini, mari kita melihat sosok Ayub yang kita renungkan malam ini. Bahwa penderitaan yang silih berganti dalam hidup kita ini, seperti kesaksian banyak orang, bahwa semuanya hanyalah dengan tujuan kita makin dimurnikan dalam iman dan makin dekat kepada Tuhan. Karena menyadari bahwa hanya Tuhanlah yang empunya sebagai pemilik hidup dan kehidupan serta segala yang ada pada kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Sang Pemilik hidup dan kehidupan kami, bersyukur untuk malam ini, ketika kami boleh kembali sejenak merenungkan siapa kami dan yang kami miliki. Semuanya adalah milik-Mu. Kami tahu Tuhan, Engkau terus memberkati kami yang adalah milik-Mu ini. Engkau tidak pernah merancangkan kecelakaan bahkan penderitaan bagi kami. Tetapi di balik penderitaan yang kami alami justru terlihat pelangi kasih Tuhan, yang mana membuat kami makin menyadari hidup kami sejatinya, sehingga kami tidak salah menghayati dan memaknai hidup kami. Sehingga penderitaan dalam hidup kami ini tak selamanya adalah penghukuman dari-Mu, tetapi juga merupakan bukti kasih yang makin memurnikan iman kami, makin menyadari siapa kami yang adalah milik-Mu yang harus terus makin akrab padamu. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau terus menyertai dan mengasihi kami. Engkau jugalah yang akan melindungi, menyertai kami sepanjang malam ini, sehingga kami beristirahat dalam tuntunan Tuhan, dalam lindungan Tuhan, dan kami terus diberkati oleh Tuhan dalam menghayati seluruh kehidupan kami ini. Tuhan, Engkau perisai hidup kami dalam segala hal yang kami hadapi saat ini. Kiranya kami terus makin akrab padamu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.